Santet, sebuah fenomena yang sering dianggap mistis dan sulit dijelaskan oleh akal sehat, merupakan bagian dari budaya yang dipercaya di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang menjadi korban santet, baik karena dendam, iri hati, maupun persaingan. Namun ada juga kisah-kisah yang menarik tentang mereka yang mampu melawan balik santet dan bahkan mengembalikannya kepada pengirimnya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang keberanian, kesabaran, dan kekuatan ilmu kebaikan. Pak Hadi adalah seorang petani sederhana di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan murah senyum. Namun kehidupannya yang damai berubah drastis ketika ia mulai merasa sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Awalnya, Pak Hadi hanya menganggap sakit itu sebagai kelelahan biasa. Namun, setelah beberapa minggu, kondisi tubuhnya semakin melemah dan ia mulai merasakan keanehan. Suatu malam, ia bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah putih yang mengatakan, "Hati-hati, ada niat jahat yang dikirimkan kepadamu. Tapi ingat, jangan balas dengan kebencian, gunakan ilmu kebaikanmu." Ketika Pak Hadi bangun, ia merenungkan mimpi tersebut. Tak lama setelah itu, seorang dukun lokal yang juga teman lamanya, Pak Wito, datang tanpa diundang. Pak Wito memperingatkan Pak Hadi bahwa ia menjadi sasaran santet dari seseorang yang iri pada hasil panennya yang melimpah. Dukun itu menawarkan jasa untuk membalas pengirim santet tersebut. Namun, Pak Hadi menolak dengan tegas. "Saya tidak mau membalas dendam. Saya hanya ingin menyembuhkan diri," katanya. Berbekal nasihat dari mimpi dan keyakinannya pada Tuhan, Pak Hadi mulai mencari solusi. Ia pergi ke seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu hikmah. Kiai tersebut memberikan amalan khusus yang berisi doa-doa perlindungan dan pengembalian energi negatif. "Santet itu seperti bumerang," ujar sang kiai. "Jika tidak ada tempat untuk mendarat, ia akan kembali kepada pengirimnya." Pak Hadi mengikuti semua nasihat itu dengan penuh keyakinan. Ia mulai rutin berdoa, bersedekah, dan memperbanyak kebaikan kepada tetangganya, termasuk kepada orang yang ia curigai sebagai pengirim santet. Ajaibnya, setelah beberapa waktu, kesehatan Pak Hadi berangsur-angsur pulih. Namun, kejadian yang paling mengejutkan terjadi beberapa minggu kemudian. Orang yang diduga sebagai pengirim santet, sebut saja Pak Man, tiba-tiba jatuh sakit parah. Ia mengaku bahwa ia memang mengirim santet karena merasa iri pada kesuksesan Pak Hadi. Dengan penuh rasa bersalah, Pak Man meminta maaf kepada Pak Hadi. Alih-alih marah, Pak Hadi justru memaafkannya. Ia bahkan membantu biaya pengobatan Pak Man. Ketika ditanya mengapa ia tidak membalas dendam, Pak Hadi hanya tersenyum dan berkata, "Dendam hanya akan membuat hidup kita gelap. Kebaikan adalah cara terbaik untuk melawan kejahatan." Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena seperti santet seringkali menimbulkan rasa takut yang mendalam. Namun, kisah seperti Pak Hadi menunjukkan bahwa ketakutan tersebut tidak perlu menjadi penghalang untuk terus berbuat baik. Ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari cerita ini. 1. Kekuatan keyakinan. Pak Hadi tidak langsung panik ketika menghadapi masalah. Ia memilih untuk memperkuat keyakinannya kepada Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa di tengah tekanan, kita harus mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kita. Keyakinan ini juga memberikan ketenangan batin yang membuat seseorang tidak mudah menjadi korban energi negatif. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebaikan, kejahatan sulit untuk menembus benteng tersebut. 2. Ilmu hikmah sebagai benteng. Ilmu hikmah yang diberikan oleh sang kiai kepada Pak Hadi adalah contoh bagaimana doa dan amalan spiritual dapat menjadi pelindung. Ilmu ini tidak digunakan untuk menyerang, melainkan untuk mengembalikan energi negatif ke asalnya tanpa menimbulkan dosa atau kebencian. Santet adalah energi yang dikirimkan dengan niat jahat. Jika energi tersebut tidak menemukan sasaran karena perlindungan doa atau keyakinan,
maka ia akan kembali ke pengirimnya secara alami, seperti hukum sebab akibat. 3. Maaf dan kebaikan mengalahkan kebencian. Hal yang paling luar biasa dari kisah Pak Hadi adalah bagaimana ia memaafkan Pak Man, meskipun ia tahu bahwa Pak Man adalah penyebab penderitaannya. Dengan memberikan maaf, Pak Hadi menunjukkan kekuatan hati yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia bahkan membantu Pak Man untuk sembuh. Tindakan ini membuktikan bahwa balas dendam tidak selalu menjadi solusi. Justru, dengan memberikan kebaikan, hubungan yang sebelumnya rusak bisa diperbaiki, dan kehidupan menjadi lebih damai. 4. Pelajaran untuk kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam menghadapi kejahatan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan dendam, atau kita bisa memilih jalan kebaikan. Jalan yang dipilih Pak Hadi menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa hasil yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa iri hati adalah akar dari banyak masalah. Ketika kita merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, kita perlu introspeksi dan fokus pada cara memperbaiki diri sendiri, bukan menjatuhkan orang lain. Ilmu ini spesialis pembalik santet 01. Segala jenis guna-guna, santet, teluh jin, dele-ele, bila kita niatkan, maka secepat kilat kembali ke pengirimnya. Dan bila kita niatkan, maka si pengirim bisa terkena efek yang mengenaskan 10.000 kali lipat, terkena imbas santet yang dia kirim. Cukup niat kembalikan saja, karena bila diniatkan mengembalikan kiriman yang dia kirim 10.000 lipat, maka bisa-bisa sakit parah dan parah ke pelakunya. Santet, sebuah fenomena yang sering dianggap mistis dan sulit dijelaskan oleh akal sehat, merupakan bagian dari budaya yang dipercaya di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang menjadi korban santet, baik karena dendam, iri hati, maupun persaingan. Namun ada juga kisah-kisah yang menarik tentang mereka yang mampu melawan balik santet dan bahkan mengembalikannya kepada pengirimnya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang keberanian, kesabaran, dan kekuatan ilmu kebaikan. Pak Hadi adalah seorang petani sederhana di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan murah senyum. Namun kehidupannya yang damai berubah drastis ketika ia mulai merasa sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Awalnya, Pak Hadi hanya menganggap sakit itu sebagai kelelahan biasa. Namun, setelah beberapa minggu, kondisi tubuhnya semakin melemah, dan ia mulai merasakan keanehan. Suatu malam, ia bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah putih yang mengatakan, "Hati-hati, ada niat jahat yang dikirimkan kepadamu. Tapi ingat, jangan balas dengan kebencian, gunakan ilmu kebaikanmu." Ketika Pak Hadi bangun, ia merenungkan mimpi tersebut. Tak lama setelah itu, seorang dukun lokal yang juga teman lamanya, Pak Wito, datang tanpa diundang. Pak Wito memperingatkan Pak Hadi bahwa ia menjadi sasaran santet dari seseorang yang iri pada hasil panennya yang melimpah. Dukun itu menawarkan jasa untuk membalas pengirim santet tersebut. Namun, Pak Hadi menolak dengan tegas. "Saya tidak mau membalas dendam. Saya hanya ingin menyembuhkan diri," katanya. Berbekal nasihat dari mimpi dan keyakinannya pada Tuhan, Pak Hadi mulai mencari solusi. Ia pergi ke seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu hikmah. Kiai tersebut memberikan amalan khusus yang berisi doa-doa perlindungan dan pengembalian energi negatif. "Santet itu seperti bumerang," ujar sang kiai. "Jika tidak ada tempat untuk mendarat, ia akan kembali kepada pengirimnya." Pak Hadi mengikuti semua nasihat itu dengan penuh keyakinan. Ia mulai rutin berdoa, bersedekah, dan memperbanyak kebaikan kepada tetangganya, termasuk kepada orang yang ia curigai sebagai pengirim santet. Ajaibnya, setelah beberapa waktu, kesehatan Pak Hadi berangsur-angsur pulih. Namun, kejadian yang paling mengejutkan terjadi beberapa minggu kemudian. Orang yang diduga sebagai pengirim santet, sebut saja Pak Man, tiba-tiba jatuh sakit parah. Ia mengaku bahwa ia memang mengirim santet karena merasa iri pada kesuksesan Pak Hadi.
Dengan penuh rasa bersalah, Pak Man meminta maaf kepada Pak Hadi. Alih-alih marah, Pak Hadi justru memaafkannya. Ia bahkan membantu biaya pengobatan Pak Man. Ketika ditanya mengapa ia tidak membalas dendam, Pak Hadi hanya tersenyum dan berkata, "Dendam hanya akan membuat hidup kita gelap. Kebaikan adalah cara terbaik untuk melawan kejahatan." Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena seperti santet seringkali menimbulkan rasa takut yang mendalam. Namun, kisah seperti Pak Hadi menunjukkan bahwa ketakutan tersebut tidak perlu menjadi penghalang untuk terus berbuat baik. Ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari cerita ini. 1. Kekuatan keyakinan. Pak Hadi tidak langsung panik ketika menghadapi masalah. Ia memilih untuk memperkuat keyakinannya kepada Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa di tengah tekanan, kita harus mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kita. Keyakinan ini juga memberikan ketenangan batin yang membuat seseorang tidak mudah menjadi korban energi negatif. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebaikan, kejahatan sulit untuk menembus benteng tersebut. 2. Ilmu hikmah sebagai benteng. Ilmu hikmah yang diberikan oleh Sang Kiai kepada Pak Hadi adalah contoh bagaimana doa dan amalan spiritual dapat menjadi pelindung. Ilmu ini tidak digunakan untuk menyerang, melainkan untuk mengembalikan energi negatif ke asalnya tanpa menimbulkan dosa atau kebencian. Santet adalah energi yang dikirimkan dengan niat jahat. Jika energi tersebut tidak menemukan sasaran karena perlindungan doa atau keyakinan, maka ia akan kembali ke pengirimnya secara alami, seperti hukum sebab akibat. 3. Maaf dan kebaikan mengalahkan kebencian. Hal yang paling luar biasa dari kisah Pak Hadi adalah bagaimana ia memaafkan Pak Man, meskipun ia tahu bahwa Pak Man adalah penyebab penderitaannya. Dengan memberikan maaf, Pak Hadi menunjukkan kekuatan hati yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia bahkan membantu Pak Man untuk sembuh. Tindakan ini membuktikan bahwa balas dendam tidak selalu menjadi solusi. Justru, dengan memberikan kebaikan, hubungan yang sebelumnya rusak bisa diperbaiki, dan kehidupan menjadi lebih damai. 4. Pelajaran untuk kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam menghadapi kejahatan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan dendam, atau kita bisa memilih jalan kebaikan. Jalan yang dipilih Pak Hadi menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa hasil yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa iri hati adalah akar dari banyak masalah. Ketika kita merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, kita perlu introspeksi dan fokus pada cara memperbaiki diri sendiri, bukan menjatuhkan orang lain. Ilmu ini spesialis pembalik santet No. 1. Segala jenis guna-guna, santet, teluh jin, dele-ele, bila kita niatkan, maka secepat kilat kembali ke pengirimnya. Dan bila kita niatkan, maka si pengirim bisa terkena efek yang mengenaskan 10.000 kali lipat, terkena imbas santet yang dia kirim. Cukup niat kembalikan saja, karena bila diniatkan mengembalikan kiriman yang dia kirim 10.000 lipat, maka bisa-bisa sakit parah dan parah ke pelakunya. Kita bisa memilih untuk membalas dengan dendam, atau kita bisa memilih jalan kebaikan. Jalan yang dipilih Pak Hadi menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa hasil yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa iri hati adalah akar dari banyak masalah. Ketika kita merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, kita perlu introspeksi dan fokus pada cara memperbaiki diri sendiri, bukan menjatuhkan orang lain. Ilmu ini spesialis pembalik santet No. 1. Segala jenis guna-guna, santet, teluh jin, dele-ele, bila kita niatkan, maka secepat kilat kembali ke pengirimnya. Dan bila kita niatkan, maka si pengirim bisa terkena efek yang mengenaskan 10.000 kali lipat, terkena imbas santet yang dia kirim. Cukup niat kembalikan saja, karena bila diniatkan mengembalikan kiriman yang dia kirim 10.000 lipat, maka bisa-bisa sakit parah dan parah ke pelakunya.